Selamat datang di Suara Tengah Malam. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Iqbal, kok nggak ada ya? Ini udara nggak ada. Padahal tadi udara tuh sejuk-sejuk aja bang, aman-aman aja. Agak senyap, kayak masuk ke kamar. Nggak ada suara-suara orang lagi ketawa, nggak ada orang lagi ngobrol, nggak ada lah kayak gitu-gituan. Dah, masa iya gue ketinggalan? Pas gue tadi ngeliat si Iqbal. Jalan aja, itu jalurnya masih udah ada gitu, udah tinggal ngikutin aja, nggak mungkin nyasar juga di situ mah. Jalan terus, ya masa gue hilang? Ini omongan mama nih, kayaknya nggak ada yang salah ngomong dah. Cuman kayaknya tadi gue sempat ngomong setan-setan mulu sih. Si Tony bilang nanti lu pingsan. Aduh, masa ya kejadian sih gue hilang? Ah yaudahlah, jalan aja. Jalan terus, ngomel pastilah. Ah sialan, gue tau begini gue gak usah naik gunung. Udahlah gue mati aja di sini. Gak bakal ada orang nemu, gak bakal ada yang nyariin. Karena udah kecapean, kaki kecapean. Ini saya bawa beras 2 liter sama bawa pakaian tuh saya buang dulu bang. Maksudnya biar gak berat-berat banget. Sampai akhirnya tuh nemu tempatnya itu agak lembab. Biasanya tuh kalau lembab itu kan dekat-dekat air ya, nggak mungkin kalau kering itu lembab. Udah lembab terus saya dengar bunyi air terjun. Kok bunyi air terjun kencang gede, itu kayaknya di depan mata, tapi nggak ada airnya bang. Kok nggak ada ya? Itu sebelah kiri, itu curam gitu tuh, itu pohon-pohon. Wah masih ingat banget ini gambaran. Terus pas masuk ke jalan yang tadi lembab itu ada batu 2 atau 3 gitu sama pohon, sama ada akar begini, cabang begini nih. Itu sempet ini kejadian lagi nih, antara mata apa pikiran apa gimana saya nggak tahu dah. Itu kayak ada yang begini, nggak tahu itu cowok, nggak tahu itu cewek, rambutnya segini juga pakai baju putih ya, tapi perawakannya emang agak keker. Tapi begitu agak lusuh bajunya. Saya jalan, ada yang ngikutin. Ini bener-bener sama kayak macan, nggak kayak orang. Pokoknya orang kan jalan ya cek gitu, tapi ini lari bang. Kalau di film-film dulu kan kalau mau ngeliat setan ngeliatnya dari kolong ini kan, ini ada setan kali ya, mau ngeliat begini aja lah. Nggak ada apa-apaan. Dah yaudahlah, ya Allah, udah gue mati aja di sini. Gue udah nggak kuat, kaki gue udah nggak kuat, badan gue udah nggak kuat. Udah gue mati aja di sini. Saya berhenti nangis, saya bener-bener nangis itu. Pak, Ma, pokoknya ini mati di sini ya. Udah ya, kalau ada apa-apa tanyain aja si Iqbal apa anak-anak yang lain lah. Tapi masih jalan bang, jalan sambil ngomel sambil nangis. Ketemu nih bang, 2 orang. Kok ada orang? Bang, bareng ya. Dia nggak ngerespon. Jalan aja. Pakai kemeja rapi pokoknya lah. Panggil bang. Saya lihat itu gini, kok kulit lu pucat ya? Dipanggil nggak nengok bang. Bener-bener nggak ada ngerespon, nggak ada apa-apa. Udah jalan aja. Kok begini ya? Ini apaan? Saya break lagi nih, kayak tadi gitu lagi. Pas ngeliat begini, hilang aja. Ya udahlah, jalan aja. Ada 1-2 kilo nih tuh. Jalan terus, udah nggak mikirin nyampe apa enggak. Yang penting gue mah jalan aja. Cuman percaya aja nih, nanti gue ketemu anak-anak di bawah. Sampai akhirnya tuh saya ketemu sama
kayaknya si bu guru itu anak-anak sama anak-anak TK, bu guru 2 pakai kacamata, pakai baju biasa bang, kulitnya juga sama kayak kita, sama anak-anak TK. Terus gini mikir, ini anak TK kok lu kuat juga nyampe sini ya. Dibilangin gini sama bu guru itu, Mas, tadi ditungguin sama temennya 4 orang kan, digituin. Satunya itu pakai tas kecil. Oh ini masih Sudar nih. Oh si Sudar inisiatif buat ngingetin. Pokoknya Mas ditungguin nanti. Saya disuruh nyampein. Oh ya udah. Nanti kalau lurus, jalan ke depan, lurus ambil kanan ya, jangan ambil kiri. Ya udah lurus tuh, ikutin jalan. Masih siang lah, jam 3 jam 4-an itu. Maksudnya gini bang, itu matahari kan masih kencang bang. Matahari masih kencang juga, yang nggak gelap-gelap banget lah. Tapi ini jalanan sebelah kiri itu hitam, gelap bener-bener hitam. Dan yang kanan itu jalanan tapi masih ketutup, ya pohon ranting-ranting gitu loh, tapi udah ada jalurnya. Lah ini gua kemana ya? Tapi kan tadi masuk belok kanan ya. Tapi kok lu kok tahu di sini belok kanan? Ya udahlah, jalan aja. Nah terus ini waktu udah mau maghrib, udah agak-agak gelap ya bang ya. Lah kalau dia udah mau gelap begini, gua gimana? Gua nggak bawa apa-apa. Itu ketemu jalur yang agak muter gitu tuh. Tapi tetap aja tujuannya sini-sini juga nih. Karena sayanya udah nggak kuat, udah lemes apa gimana. Saya terabas bang, guling-gulingan saya. Udahlah bodo amat lah, yang penting gue nyampe sini kelar. Jadi habis bikin jalur sendiri nih, kita nggak tahu nih, udah pemula nggak tahu. Ya pokok banget lah, pemula banget. Ini gue boleh nggak ya ke sini ya? Bodo amat lah. Gue udah kondisi yang gak beres, gue terabas aja. Ya udah nih, kedengeran di depan itu kayak ada orang lagi ya ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, terak-terakan kayak gitu kan. Kok gue tadi nggak dengerin suara orang ketawa, teriak, apalagi bercanda nggak kedengeran, tapi kok ini udah kedengeran nih. Ya udah tuh, ini gue mesti kemana nih? Ikutin aja, tapi jalur udah ada bang ya, jalur udah ada. Ya udah ikutin jalur, baru ketemu orang bener. Ya pakai emang ya peralatan di gunung gitu. Oh ketemu dia nih, berarti gue udah aman nih, gue udah beres nih. Singkat cerita, ketemu sama anak-anak udah tuh di situ. Baru saya ngomel ke Iqbal, Bal, lu gimana sih? Masa gue ditinggalin apaan sih Yan? Gua tuh ngeliatin lu dari belakang, lu tuh masih ngikutin gua. Apaan? Gua manggilin lu, gak ada yang nyautin. Gua juga ngeliat lu. Ini aja gua ngerasa nih kuping gua senyap, gua gak ada oksigen, mendung. Gua kemana coba? Masa sih? Si Sudar nanya, Bal lu gimana sih Bal, di belakang lu harusnya bareng sama Ian. Apaan sih lu? Gua sama si Ian di belakang. Gua ngelihat Ian tuh lagi ngapain tuh, gua ngelihat si Ian tuh jalan aja. Tapi emang gak ngasuk-ngasuk gua lihat. Perasaan dari sini aja, dari POV sini tuh saya udah gak ngeliat apa-apa. Si Iqbal gak ada. Jangankan ya mau manggil aja udah pasti gak bisa lah kan, udah gak ada apa-apa. Ya udah tuh lah, tanpa banyak basa-basi, udahlah kita langsung balik aja. Kita gak usah cerita di sini. Nanti aja kita kalau di mobil aja. Yang penting kita kalau mau cerita-cerita nih, kalau udah lewat dari gunung aja lah. Ya udah tuh, kita naik mobil itu nggak ada yang perasaan-perasaan curiga, janggal. Yang pada tidur. Nyampe rumah itu jam 12 malam. Nyampe itu di Terminal Priuk. Dari Priuk ke rumah itu jalan kaki. Nyampe rumah nih, ketemu sama orang tua udah. Ian udah nyampe. Gimana Yan? Gimana sih mah? Capek nggak? Capek banget. Tadi si Iqbal Ian ditinggalin sama Iqbal.
tinggalin gimana? Lu hilang ya? Lu kayaknya masih belum bisa ngejaga pikiran lu udah sama yang omong-omongan lu itu. Gue tahu lu hilang, kan digituin sama bapak. Ya nggak tahu, kayaknya sih emang hilang beneran ya. Cuman kata si Iqbal tuh, si Iqbal ngeliat Ian, tapi Ian nggak ngeliat si Iqbal. Tuh kan, akhirnya ketemu Om nih. Om tuh deket sama rumah saya, tuh deket banget. Yan, lu gimana di gunungnya? Itu malam-malam masih pada pengen tahu aja bang. Kata anak hilang, tapi perasaan saya emang, ya saya nggak tahu itu hilang apa enggak. Kita mikirin, lu tahu dari mana gitu. Lu tau nggak tadi yang katanya pucet-pucet lu itu, lu ketemu orang yang pucet-pucet itu kan, itu bukan orang. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengalaman lu aja. Itu bukan orang, itu nggak bakal nyangkut ya, lu panggil juga. Kalau lu tadi ketemu perempuan yang di atas, di bawah itu, yang sama anak-anak kecil itu juga bukan orang. Saya nanya ke Sudar, Dar, emang lu bilangnya nitipin pesan ya? Nitipin pesan apa? Gak ada, tanya aja anak-anak. Gak ada yang nitipin pesan apa-apa ke orang apa ke siapa, gak ada yang nitipin pesan. Enggak, soalnya tadi tuh gue ya pas turun habis ketemu 2 orang tadi itu. Gue ketemu Mbak sama TK itu sama bang, kayak kita pakaiannya. Anak TK-nya itu bajunya pink, celananya biru. Dia bilangnya nanti kalau jalan sini lurus belok kanan. Terus dia tahu loh lu pakai tas apa. Lu nitipin pesan apa enggak? Enggak, lu tanya anak-anak gue nitipin pesan. Gue ketemu apaan? Gue udah hilang. Gue ketemu setan. Kan itu mau lu. Sampai akhirnya tuh si Om bilang, gimana lu udah ketemu setan kan? Bentuknya tuh kayak gitu, nggak yang kayak seremin. Apa mukanya kebakar? Apa mukanya gimana? Nggak ada. Terus lu katanya pernah cerita juga, katanya lu suruh dipanggilin. Jadi tuh kalau lagi tidur tuh bang, suka dipanggilin bang. Dipanggilin di kamar itu terus bang. Kalau misalkan pindah kamar, kayak jauh suaranya, tipis banget. Tapi kalau di kamar itu deket banget, emang ya, yang dari ya, emang kayak gitu. Ya kita bangun dong. Nah lu di gunung nggak dipanggilin kan? Cuma di kamarin dong dipanggilin. Jadi tuh pas udah kejadian kayak gitu, Om bilang ini kejadian karena lu sompral, lu sembarangan. Jadi lu terima, nggak usah lu jadiin penyesalan. Dan sampai akhirnya tuh waktu itu udah gua nggak mau naik gunung lagi. Gua takut kejadian kayak begini lagi. Udahlah, gua cukup begini aja. Itu aja sih bang yang bisa saya kasih tahu.